Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis saham mingguan untuk periode tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 6 saham per video ya untuk analisis saham mingguan. Ini adalah video yang kedua ya. Tadi yang pertama saya sudah post mengenai analisis saham yang lainnya ya. Ini sebelumnya saya bahas Ali, Isis, Aisyah, Akra, ASI, dan Boga ya. Nanti playlistnya ada di link untuk playlistnya ya, maksud saya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Dan saya mulai langsung untuk pembahasannya. Yang pertama BBCA. Jadi BBCA ini untuk weekly-nya ya, dia berhasil breakout naiknya tinggi ya minggu lalu ya. Bahkan tembus sampai 35.800. Resisten terdekatnya di 36.900 ya. Ini high-nya ya. Memang kalau bicara mengenai BBCA ya, sebenarnya sih kita jangan terlalu takut ketinggian ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus, tapi kita jangan terlalu optimis ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 36.900, kira-kira target price berikutnya di mana gitu ya. Ini saya coba gambarkan mengenai kalau mengenai Fibonacci retracement ya. Kalau saya tarik garis dari sini ya, yang terdekat aja ya, ke sini ya. Kemudian saya tarik untuk extensionnya untuk mengetahui kira-kira kalau dia sudah breakout ke atas 36.900 ya, target berikutnya di mana. Maka kurang lebih ya, ini target berikutnya ya di sekitar area 39.600 dan 43.000 ya. Ini sebelum stock split ya, seperti itu ya. Memang dia akan mengadakan stock split ya, cuma saya cek kok dia belum muncul ya di program sekuritas saya ya. Jadwalnya sebentar saya lihat kok terakhir masih belum ada ya, nggak tahu. 8 Oktober saya coba lihat ya, ini minta waktunya sebentar ya, saya sambil cek ya. Jadi dia itu ada pemecahan nilai sahamnya ya, makanya harganya mulai rally naik ya pada antusias semua. 1:5 nanti pemecahannya. Jadi setiap satu lembar dia akan dipecah menjadi 5 lembar ya, tapi dia harganya turun seperlimanya ya. Seperti kalau kita punya uang 5 ribuan, satu lembar ditukar ke 5 lembaran uang 1000-an ya nilainya, tapi sama ya nilainya, hanya jumlah stoknya lebih banyak ya, tapi harganya turun ya, supaya lebih fluid seperti itu ya. Jadi kedepannya kalau mau naik lagi lebih mantap gitu ya. Jadi kalau saya lihat di beritanya itu dilanjut 13 Oktober ya. Jadi sebentar, di pasar reguler dan pasar negosiasi 12 Oktober ya, hari akhir ya. 12 Oktober itu kurang lebihnya hari Selasa ya, itu kumditnya ya. Jadi setelah 12 Oktober nanti dia sudah berubah ya, sudah di split ya. Itu menurut jadwalnya yang saya sudah baca ini barusan ya. Jadi kita jangan beli saham hanya karena saham tersebut akan stock split ya. Oh berarti setelah stock split dia akan naik tinggi ya, belum tentu ya seperti itu ya. Jadi fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Ini resisten berikutnya 39.600, berikutnya lagi 43.000 ya. Kalau dia stock split ya dibagi 5 aja ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi perhitungannya mulai dihitungkan dibagi 5 ya, dari harga sekarang, karena dia akan stock split ya, seperti itu ya. Kalau dilihat dari daily-nya di sini dia masih naik ya. Ini kalau yang rajin ngikutin saya 36.500 sudah tercapai, berikutnya lagi 37.000 ya. Terus berikutnya lagi kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 500 saja ya. Saya enggak, maksud saya enggak ini ya, sebentar. Kalau mau tambah lagi ya 37.500 ya. Kemudian average up lagi 38.000 ya. Itu kalau mau tambah lagi. Jadi ini lebih cocok bagi orang yang berani tipe buy high sell higher. Kalau misalnya nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja sekitar area 34.000 ya. Kalau nanti di stock split berarti kan ya 34.000 dibagi 5 ya, seperti itu ya, kurang lebih area seperti itu ya, kurang lebih sama lah ya. Jadi kalau dia naik lagi kata 37.000 ya, ini saya bicara mengenai sebelum stock split ya. Kalau stock split ya nanti dihitung sendiri, tinggal dibagi 5 aja. Ini uptrendnya masih cukup bagus, target Fibonacci extension 107,2% itu di sekitar area 41.000 ya. Jadi ini kalau harga sebelum stock split. Kalau sesudah stock split ya, kalau di stock split 1/5 berarti harganya sekitar 8.200 ya. Jadi masih memungkinkan naik ya, jangan khawatir ya. Kalau mau beli sih
Sunar ini naiknya masih cukup bagus, belinya bertahap aja kalau takut ya. Jadi naik ke atas 36.500 buy, naik ke atas 37.000 tambah lagi, naik ke atas 37.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Nanti kalau sudah stock split ya disesuaikan aja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Jadi ini analisa saham mingguannya 4280, targetnya kurang lebih hampir tercapai ya. Ini sempat 4240 ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy lumayan ya. Nanti kalau dia naik ke atas 4280, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 4780. Itu untuk BBRI. Kalau kita lihat di daily-nya, ini gambarnya garis-garisnya sudah saya berikan juga. Memang dia 2 hari terakhir Kamis dan Jumat dia cenderung merah ya, tapi dia masih higher high ya. Higher high, higher low juga ya dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut saya kalau seperti ini kira-kira strateginya seperti apa Mas Nar? Ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Yang mau weakness tunggu aja di area sekitar 4040-an ya. Jadi kalau dia misalnya turun di bawahnya 4040, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 4040 barusan kita buy. Naik ke atas 4110 tambah lagi, naik ke atas 4190 boleh tambah lagi ya, naik ke atas 4280 tambah lagi dan seterusnya sampai target price-nya di sekitar kalau kita lihat di sini ya, ini memang resisten terdekatnya 4280 ya. Tapi kita jangan terlalu takut resistennya. Resisten bukan berarti oh harganya pasti akan turun, enggak ya. Bisa saja masih tetap naik. Ini berikutnya 4360 ya, tertekannya yang 4460 masih mungkin tercapai ya, dan 4660 ya. Itu yang saya gambarkan ya. Jadi aturannya masih cukup bagus. Yang takut ada 3 pilihan. Belinya bertahap sekarang pakai stop lossnya 4110 dan 4000 di sini ya, ini low-nya di 4070, atau belinya di bawah weakness, tunggu kalau dia koreksi di bawah 4000 ya, atau 4040 lah, naik ke atas 4040 barusan buy ya, naik ke atas 4110 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBRI ya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih terus lancar naik ke atas ya, seperti itu ya untuk BBRI. Jadi saya rasa sih trennya masih cukup bagus ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian dan seperti itu ya. Santai aja, tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja. Nanti kalau naik ke atas 4280, kalau buy weakness nggak dikasih ya, kita buy high sell higher aja ya. Naik ke atas 4280 buy, naik ke atas 4360 tambah lagi ya. Naik ke atas 4460 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBRI. Oke, berikutnya BMRI. Ini targetnya 6850 sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Di analisa saham mingguan. Sebelum dia breakout memang sudah saya bahas sebelumnya ya. Saya bilang masih cukup bagus ya waktu dia masih sideways. Ini 6850 sudah tercapai. Nah, berikutnya lagi targetnya di 7450. Kita sih jangan terlalu takut-takut banget ya. Kalau dia selama bertahan di atas 6850, target 7450 masih cukup bagus ya. Begitu ya. Cuma sekedar mengingatkan ya, kalau Anda nggak punya BMRI, ya, kalau ingin buy, jangan diharapkan turun, apalagi kalau bilang di grup bilang saya ingin saya doakan BMRI ke bawah gitu ya, dengan harapan Anda beli ya jangan ya, seperti itu ya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun, jangan istilahnya jangan berjelek hati lah ya, seperti itu ya, karena ada yang sudah beli di bawah. Kalau Anda doakan turun kan kasihan dia maunya kan masih tetap profit lancar sampai 7450 ya. Jadi diam aja, kalau mau buy weakness ya tunggu aja koreksi di 6550 atau 6350. Artinya kalau dia turun di bawah 6550, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 6550. Itu bagi yang buy weakness. Kalau nggak berani buy sekarang. Kalau mau buy high sell higher atau yang mau tambah lagi, sebenarnya sih selama di atas 6850 masih cukup bagus. Nanti kalau naik ke atas 7000 boleh tambah lagi, atau buy high sell higher ya. Naik ke atas 7075 tambah lagi. Naik ke atas ini saya gambarkan aja ya. Naik ke atas 7100 boleh tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan 50 aja ya. Jadi naik ke atas 7150 tambah lagi dan seterusnya. Saya nggak gambarkan lagi karena kalau saya gambarkan nanti terlalu dekat ya. Nanti nggak kebaca tulisannya. Target 7450 masih memungkinkan ya. Belinya bertahap aja, khusus yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu koreksi ya. Seperti itu ya. Atau belinya bertahap aja. Itu kurang lebih untuk BMRI ya. Berikutnya untuk BBNI. Ini weekly-nya sudah saya gambarkan support resistennya, tertekannya resistennya di 6375 dan 6750. Ini masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di hariannya, ya kan, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Buy weakness di area 5775. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5775, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 5775 buy, naik ke atas 5925 buy ya, naik ke atas 1100 sama lagi dan seterusnya. Target berikutnya masih memungkinkan di 6575 dan 6750.
Itu untuk PBNI ya. Jadi jangan terlalu takut-takut, beli yang bertahap aja kalau takut, atau buy on weakness ya. Atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Ini afternya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Um, Kurang lebih cukup lah ya. Nggak panjang lebar. Berikutnya BBTN. Ini grafik mingguannya. Jadi dia resisten tekannya 1675. Kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia breakout ke atas 1675. Kita ikut istilahnya kalau naik bus ya. Busnya ketinggalan ya kita ikut jadwal berikutnya. Kalau dia naik ke atas 1675 kita buy, targetnya 1950 dan 2170. Itu kalau pakai acuan weekly ya atau mingguan. Kalau pakai daily ini garis-garisnya banyak ya. Jadi jangan bingung. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1630 yang mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1660 tambah lagi, naik ke atas 1715 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya 1845 dan 2000 masih memungkinkan ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 1525 lah kurang lebih ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu di area sekitar 1450 sampai 1500 lah. Artinya kalau dia turun di bawah 1500, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1500 ya. Ketika dia sudah koreksi ya. Seperti itu ya. Um, Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 1630, kalau mau buy high sell higher silahkan ya, jangan terlalu takut-takut ya. Belinya bertahap aja, kalau takut sambil pasang stop loss ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya, jadi mudah banget, tinggal ikutin saja. Yang penting ya sabar, fokus, dan disiplin. Itu kata kuncinya, 3 aja ya. Itu berikutnya BDMN. BDMN dia sudah berhasil naik ke atas 2770 ya. Ini resistennya sudah tembus. Berikutnya targetnya di 3100. Jadi mau buy sekarang, kalau yang pakai weekly chart silakan pakai supportnya 2770 ya. Resisten berikutnya 3100. Kalau dia berhasil tembus ke atas 3100, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 3500. Masih memungkinkan ya untuk BDMN ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya, ini memang kita lihat dia sepertinya akan membentuk formasi rounding bottom ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini target berikutnya masih bisa peluang untuk breakout ke atas 3050. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3050, kalau kita ukur dari kedalamannya ini ya, rounding bottomnya ya, itu seperti mangkok ini ya. Kalau saya ukur ya, bentar saya ukurkan. Ini saya copy and pastekan ke atas. Ini target price-nya masih bisa naik tinggi sampai dengan 3000 ini ya. Masih memungkinkan naik tinggi ya 3800 ya. Yang penting ya. Karena sebelumnya ya kalau kita perhatikan ya, ini saya tarik garis Fibonacci retracement ya, dari swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. Tapi karena dia sudah ada perubahan ya, ini saya ganti aja Fibonacci retracement-nya, jadi nggak terlalu pakai yang sebelumnya ya. Saya gambar yang baru di sini yang lebih dekat ya, jadi lebih jelas. Ini saya gambarkan pakai acuan yang swing high yang di sini aja 3400 ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya gambarkan dari 2030 di sini ya low-nya dan high-nya di area 3400, itu kalau Fibonacci extension 127,2% sekitar 3800 ya. Jadi sesuai ya, cocok dengan formasi rounding bottom di sini ya, seperti mangkok ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 3050, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up dia masih memungkinkan ke 3800 ya. Paling tidak lah 3400 ya, karena sebelumnya di sini 3 kali ditembus ya lumayan ya, dia 3400 tercapai ya ketika dia koreksi lumayan dalam ya. Ya seperti itu, kita fokusnya tetap di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu di area 2710 ya, ini sudah saya pernah gambarkan sebelumnya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 2710, kalau dia berhasil naik ke atas 2710 ya, kita barusan tambah lagi buy up atau average up ya. Maaf, maksud saya kalau sudah berhasil naik ke atas 2710 barusan kita buy ya, itu untuk yang buy on weakness. Naik ke atas 2760 kita tambah lagi buy up atau average up, naik ke atas 2870 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya 2960 dan 3050. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan trailing stop dan average up juga ya, seperti itu ya, atau stop loss juga ya sama ya. Jadi kalau sudah dikasih garis-garisnya ini ya tinggal ikutin aja ya. Kalau misalnya tulisannya nggak jelas ya dicoba set resolusinya dinaikkan ke 1080p ya, supaya lebih jelas. Anda bisa mencatatnya untuk acuannya kapan kira-kira kalau mau tambah lagi atau pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana sudah saya berikan kurang lebih untuk BDMN ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya, maksudnya 2710 ke 2760 kan terlalu dekat ya, mungkin bisa pakai acuan di tengah-tengahnya seperti 2800-an ya, seperti itu ya, kalau mau tambah lagi ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya terserah lah ya,
Kalau misalnya 2640 terlalu dekat, stop lossnya ya bisa pakai yang 2510 atau 2430 ya, seperti itu ya. Untuk BDMN. Tapi kalau dilihat dari weekly-nya, ini support resistennya selama dia bertahan di atas 2770, dia masih ada peluang besar naik ke atas 3100 dengan targetnya di 3500. Ini kurang lebih gambarannya untuk BDMN ya. Jadi kurang lebih sekian ya, ini analisa saham untuk perbankan buku 4 ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha ya. Yang keempat, yang mana ekuitasnya atau asetnya di atas 30 triliun, sehingga saya seperti itu ya, untuk Bank Buku 4. Saya rasa sih cukup jelas ya. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya. Seperti biasanya, yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu like dan juga kasih komen. Kalau ada saran atau komentar atau pertanyaan ya silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Terima kasih banyak. Amin ya. Terima kasih.